Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUI sekalian, apa kabar? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Halo Sobat Sehat MUI sekalian, bertemu lagi dengan saya, Sukma Zuliano Adi, anggota tim PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, yang insya Allah pada hari Rabu 25 September 2024 akan melaksanakan relung ataupun rekaman kegiatan langsung, kegiatan yang ada di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda yang insya Allah pada hari ini akan dilaksanakan di Poliklinik Saraf RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Oke, Sobat Sehat MUI kalian yang penasaran apa saja pemeriksaan, bagaimana pembiayaan, dan apa saja modalitas ataupun alat-alat yang diunggulkan oleh Poliklinik Saraf di RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, mari kita izin bertemu dengan Ibu Dr. Novika sebagai narasumber. Silakan Sobat Sehat MUI sekalian, kita akan izin masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Baik, dokter. Assalamualaikum. Izin dok, maaf sebelumnya. Taruh di mana? Oke dok, maaf nih dok, di Snelly dokter. Sini ya? Izin. Oke, gini ya. Dokter, maaf. Saya Sukma Zuliano Adi dari anggota tim PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Insya Allah pada hari ini izin akan melaksanakan relung di Poliklinik Saraf. Izin dokter. Oh iya. Mungkin dokter bisa menyapa Sobat Sehat MUI sekalian. Izin dok. Halo, ya saya dengan Dr. Novika. Saya dokter spesialis saraf di RSUD Muiz Samarinda. Baik, terima kasih sekali dok. Izin boleh mungkin sharing atau diskusi-diskusi. Boleh, monggo. Yuk, di mana? Di sini aja ya? Terima kasih sekali dokter. Ya mari mas. Baik, Sobat Sehat MUI sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan waktu untuk melaksanakan relung di Poliklinik Saraf dengan Ibu Dr. Novika. Dokter, kalau boleh izin bertanya, ini apa yang disebut dengan Poliklinik Saraf, dokter? Izin dok. Ya, makasih Mas Sukma sebelumnya. Jadi saya menjelaskan secara sederhana mungkin saja ya. Poliklinik Saraf itu sebenarnya adalah poliklinik atau tempat pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit RSUD Muiz ini, di mana poliklinik yang menyediakan tempat untuk bagi pasien-pasien yang ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan bagian saraf atau kita bilang bagian neurologi, seperti itu. Jadi pasien nanti datang ke Poliklinik Saraf dengan gejala atau apa yang dialami oleh pasien, nanti kita konsultasi gitu. Ya, yang berhubungan dengan neurologi atau saraf tersebut gitu. Baik, dokter, kalau boleh tahu ini bagaimana alur pelayanan yang ada di Poliklinik Saraf RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, dok? Oke, jadi kalau untuk alur pelayanan sebenarnya kita mulai bisa dari rujukan ya, bisa rujukan dari BPJS ataupun langsung atau yang bersifat rujukan pribadi. Jadi kalau untuk rujukan BPJS maupun rujukan secara pribadi itu bisa langsung untuk mendaftar di front office kita di depan di RSUD Muiz, lalu nanti dicatat ya, ada berkas, lalu setelah selesai boleh langsung menunggu di ruang poli kita, menunggu di ruang tunggu di RSUD Muiz ini. Nanti setelah itu masuk ke ruang pemeriksaan baru kita konsultasi sekaligus pemeriksaan lainnya, seperti itu. Nanti setelah itu setelah konsultasi dan ada pemeriksaan, mungkin setelah itu baru diterapi dengan terapi yang medis, obat-obatan ataupun pemeriksaan lainnya, seperti itu. Sangat terperinci Sobat Sehat MUI sekalian. Jadi seperti yang disampaikan beliau, monggo ada beberapa maksudnya ada beberapa pintu masuk ada dari maaf pribadi atau mungkin maaf dengan jaminan daripada vaskes yang pertama begitu. Nanti bisa diikuti SOP seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Novika. Begitu Sobat Sehat MUI sekalian. Dokter, kalau boleh tahu ini
pasien untuk polisaraf itu dari mana saja gitu, Dok? Dan apakah ada vaskes yang merujuk ke RSUD Caktul Muiz yang poliklinik saraf tersebut? Izin, Dok. Oke, jadi pasien untuk di poliklinik saraf itu bisa dari mana saja ya, bisa terutama sih yang dari rujukan, kalau misalnya memakai rujukan BPJS biasanya itu dari rujukan fasilitas kesehatan utamanya atau vaskes satunya. Jadi pada pasien yang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf di RSUD Muiz, pertama bila memiliki BPJS dia bisa mengambil rujukan di vaskes utama yang ada di RSUD terdekat atau di puskesmas, bisa berupa puskesmas ataupun bisa berupa klinik itu vaskes utama. Lalu ada pula juga yang memakai rujukan pribadi, bisa langsung daftar, langsung datang ke front office. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Paling jauh kalau boleh tahu ada mungkin dari Kalimantan Timur yang ujung atau bagaimana ya? Iya, ada dari kebanyakan dari puskesmas sekitar kita, terus ada juga yang agak jauh ya, ada dari Kukar juga dari bisa, Kukar. ada. Jadi sangat ini gitu maksudnya luas sekali cakupannya. Iya, izin, Dok. Baik, Dok. Dokter, selanjutnya untuk pertanyaannya adalah untuk keluhan-keluhan apa saja, Dok, yang biasanya ada di poliklinik saraf RSUD Caktul Muiz Samarinda? Oke. Ya, jadi kalau untuk keluhan sebenarnya beragam ya, tergantung dari pasiennya. Paling sering yang kita dapatkan di poliklinik saraf ini adalah nyeri mulai dari nyeri sendi, nyeri leher, bahu, pinggang, nyeri kepala pun juga biasanya paling sering itu. Lalu yang kedua yang tersering itu adalah stroke. Ya, kita utamanya pasien-pasien stroke dengan keluhan kelemahan, bisa kelemahan pada separuh badan ataupun kelumpuhan, ataupun bisa untuk bicara pelok. Biasanya sih itu ciri-ciri utamanya seperti itu sih paling banyak masuk yang datang ke sini dengan keluhan paling sering seperti itu. Nyeri sendi, mohon maaf ada perlemahan anggota gerak, iya betul, stroke izin gitu. Betul. Baik, dokter, kalau boleh tahu terapi-terapi atau pemeriksaan apa saja yang ada di poliklinik saraf RSUD Caktul Muiz Samarinda kita, Dok? Izin. Oke, jadi kalau untuk pemeriksaan atau terapi, kita mulai dari pemeriksaan biasanya ya, kalau tergantung dari pasien gejalanya atau apa yang diderita oleh pasien yang datang. Jadi kita lakukan dulu konsultasi pada dokter, lalu kita lakukan mungkin pemeriksaan. Biasanya kita pemeriksaan di di meja, di tempat tidur. Lalu kalau tergantung keluhan yang diderita, lalu kita berikan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan yang utamanya dilakukan di polisaraf, itu pemeriksaan namanya EEG, ada pemeriksaan MMSE, ada pula terapi IPM. Jadi kalau untuk pemeriksaan EEG itu biasanya untuk menilai gelombang yang ada di otak. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang mengeluh jadi kejang ataupun mungkin ada riwayat epilepsi sebelumnya, itu kita bisa lakukan pemeriksaan EEG dulu. Lalu kalau untuk pemeriksaan MMSE atau CDT, itu adalah pemeriksaan untuk pada pasien-pasien untuk menilai fungsi kognitif dari pasien. Fungsi kognitif itu apa? Yang paling simpel adalah pemeriksaan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan ingatan. Ya, biasanya untuk gangguan-gangguan ingatan itu
itu biasanya pada pasien-pasien yang telah berobat lama atau menderita penyakit tertentu yang sudah lama, seperti itu. Kita nilai dari situ. Lalu untuk terapi IPM ataupun untuk intervensi nyeri, biasanya untuk melakukan terapi bila pasien-pasien yang menderita nyeri, biasanya kita lakukan terapi bila terapi obat-obatan kita sudah lakukan. Lalu ada terapi IPM, artinya injeksi di bagian-bagian tertentu pada pasien gitu. Seperti itu kita lakukan sih, itu yang utamanya sih Mas Sukma. Sobat Sehatmu sekalian, alhamdulillah ternyata banyak sekali terapi ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang beliau laksanakan untuk di Poliklinik Saraf. Jadi untuk Sobat Sehatmu sekalian, bila mana ada keluhan-keluhan seperti yang disampaikan Ibu Dr. Novika, jangan segan untuk bisa berobat di Poliklinik Saraf RSUD Ijazul Misa Samarinda. Begitu nggak? Baik, dokter. Selanjutnya ini ada contoh kasus, dok. Bila mana ada pasien dengan keluhan kurang nyaman bagian pinggang, dok. Itu mungkin karena kesalahan dalam pengangkatan beban yang terlalu berat atau salah berdiri, itu bagaimana itu untuk pencegahannya baiknya, dok? Untuk pencegahannya ya, jadi kalau untuk pencegahannya sih ya harus dicegah pencetusnya. Apa? Jadi kalau untuk sakit pinggang itu kan pasien biasanya datang karena mengeluh saat ini nyeri pinggang nih, saat ini nyeri pinggang, dan kemungkinan pencetusnya apa, kita cari tahu, oh ini pencetusnya apa kira-kira. Bisa salah satunya itu angkat berat, angkat beban, ataupun pernah jatuh terpleset sebelumnya. Jadi kita mesti tahu dulu pencetusnya apa. Setelah kita ketahui pencetusnya apa, lalu kita mungkin berikan dulu terapi untuk mengurangi nyerinya. Bisa dengan terapi medikamentosa atau terapi obat-obatan dulu, atau mungkin memerlukan terapi dari fisioterapi setelah ya. Jadi kita juga tetap kerjasama dengan dokter spesialis lain untuk terapinya. Lalu setelah itu mungkin baru kita sarankan untuk pasiennya untuk melakukan tindakan pencegahan, yaitu untuk mengurangi pencetusnya. Seperti itu ya. Jadi pencetusnya apa, bisa dari, biasanya kalau pada pasien muda mungkin ya aktivitas yang duduk lama atau berdiri lama itu biasanya pada usia-usia muda. Tapi kalau untuk pada usia tua mungkin karena kalsium sudah mulai menurun, jadinya ada nyeri di bagian-bagian tertentu termasuk pinggang. Seperti itu. Jadi dicari dulu untuk pencetusnya terlebih dahulu. Nanti baru kita laksanakan oleh Bu Dokter adalah terapi-terapi lanjutannya sesuai dengan keluhan ataupun pencetus yang harus dicari di awal. Baik, dokter, selanjutnya kalau misalnya ada pelamar pekerjaan, dok, yang membutuhkan pemeriksaan untuk dilaksanakan medical check up, maksudnya untuk mengetahui apakah ada suatu kelainan atau terutama bagian saraf itu, apakah bisa dilaksanakan gitu? Oke, jadi untuk medical check up sebenarnya kita bisa lakukan utamanya itu kita bisa lakukan pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan mungkin anamnesis, terus kita mulai cari tahu ada keluhan atau tidak, riwayat penyakit sebelumnya apa, lalu kalau perlu dilakukan pemeriksaan, kita ada pemeriksaan CT scan, kalau perlu CT scan untuk bagian-bagian tertentu yang kita sesuai dengan keluhan atau kondisi dari si pelamar pekerjaan ini, atau yang membutuhkan medical check up. Salah satunya CT scan kepala, karena CT scan kepala kita bisa lihat gangguan neurologis dari otak atau sistem saraf pusat kita dari situ. Seperti itu ya sih, seperti itu. Baik. Jadi untuk sobat sehatmu sekalian yang membutuhkan adanya
pelaksanaan pemeriksaan medical check up, terutama untuk mungkin bukan mendiagnosa gitu, tapi untuk mungkin pencegahan gitu. Kalau misalnya ada kurang nyaman mungkin bagian-bagian sendi atau maaf pusat saraf, yaitu bagian kepala atau otak kita, bisa untuk dilaksanakan medical check up di Poliklinik Saraf RSUD Incatur Muiz Samarinda. Baik, dokter, selanjutnya dok, tadi dokter ada sempat menyampaikan terkait keluhan nyeri kepala dok. Gitu itu kan mungkin mungkin bukan prioritas, maksudnya lebih banyak begitu dok. Itu bagaimana sebetulnya dok pencegahannya dok, izin dok? Dok. Ya. Jadi karena ini termasuk bulan pain awareness ya, masuk dari saraf itu kita kita mengusahakan untuk selalu mengedukasi pasien yang datang bahwa pentingnya untuk nyeri itu ditindaki secara baik gitu ya. Jadi kalau untuk nyeri kepala sendiri itu memang ada yang bersifat darurat atau emergensi, ataupun yang bersifat non darurat. Jadi kalau misalnya nyeri kepala yang bersifat emergensi itu biasanya disertai nyeri kepala, misalnya nyeri kepala yang tidak tertahan sama sekali, yang belum pernah dirasakan. Lalu yang kedua mungkin ada muntah yang cukup signifikan seperti itu. Lalu kalau ada atau tidak penurunan kesadaran, jadi itu bisa langsung masuk mah, jangan tunggu lama-lama gitu, karena itu hitungannya bisa menit, detik, itu sangat berharga untuk dilakukan tindakannya atau terapi. Kalau yang bersifat emergensi bisa langsung ke UGD terdekat, bisa ke RSUD Muiz ini atau ke rumah sakit terdekat lainnya, langsung dibawa gitu. Kalau nyeri kepala yang bersifat non emergensi juga ada ya. Jadi yang sifatnya itu yang nyeri kepala sebelah bisa, atau nyeri tengkuk, atau bersifat nyeri kepala secara keseluruhan tanpa disertai muntah atau mual atau penurunan kesadaran. Nah itu kalau seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan dulu ya di Poliklinik Saraf kita gitu ya. Begitu sobat sehat sekalian, seperti yang disampaikan Bu Dokter, bahwasannya ada dua ini gitu ya. Ada dua yang emergensi sekali, terus yang kedua ada yang non emergensi. Dokter ini mungkin izin bertanya secara pribadi ya, dok. Boleh. Tadi Bu Dokter ada menyampaikan terkait migrain atau kurang nyaman bagian kepala sebelah begitu dok. Ini saya secara pribadi itu terkadang seperti itu juga dok. Maksudnya gitu. Terutama bagian kiri gitu. Bagian kiri. Itu biasanya dari sore, maksudnya dari siang nanti bisa sampai sore atau malam, itu bagaimana gitu pencegahannya dok? Pencegahan ya. Jadi kalau untuk pencegahan, sebenarnya untuk nyeri kepala atau migrain ataupun nyeri kepala tertentu itu bisa dulu konsultasi dulu ya sama dokter, bisa dokter atau bisa ke poliklinik atau ke klinik atau ke puskesmas terdekat dulu. Kita cari tahu dulu sebenarnya nyeri kepala itu, pertama kita mesti cari tahu pencetusnya itu apa dulu. Ya, pencetusnya apa? Bisa macam-macam pencetusnya, bisa dari faktor luar ataupun dari faktor dari dalam. Maksudnya dari dalam itu maksudnya adakah penyakit tertentu yang diderita oleh si pasien tersebut atau yang si penderita tersebut. Misalnya nih kalau masuk migrain ya, terus kita mesti cari tahu dulu pencetusnya dari dalam ada enggak. Jadi misalnya masuk punya riwayat tekanan darah tinggi kah, bagus apa enggak gitu, atau ada riwayat
gula atau kolesterol seperti itu. Kalau sudah dicari tahu masalah yang ada di dalam, misalnya kita coba cari faktor luarnya apa. Faktor luar itu bisa dari satu makanan ya. Faktor-faktor pencetus untuk migrain itu dari makanan bisa banyak, ada beberapa sih, bukan banyak, ada beberapa, misalnya tuh coklat bisa, ya coklat, keju ya, sama kopi juga bisa seperti itu, kopi. Lalu ada juga yang makanan yang terlalu banyak mengandung MSG itu ya, itu banyak kan makanan kita yang sudah banyak mengandung ya, seperti itulah, yang enak-enak pokoknya. Gitu. Lalu bisa juga ya faktornya mungkin kurang tidur, bisa juga seperti itu bikin migrain ya. Salah satu pencegahannya yaitu apa, mungkin kurangin pencetusnya ya, seperti saya bilang tersebut tadi. Jadi kita mesti cari tahu dulu pencetusnya apa. Kalau sudah dikurangi pencetusnya, mungkin kita bisa terapi dengan obat-obatan dulu, misalnya analgetik untuk mengurangi nyeri tersebut, seperti itu. Lalu mungkin yang ketiga bisa dilakukan olahraga ya, sama ya makan makanan yang sehat, mungkin ya makan makanan sehat yang banyak membantu untuk nyeri kepala atau migrain. Itu adalah makan makanan yang mengandung antioksidan tinggi ya, sama yang kurang lemak seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi singkat ceritanya, karena saya pencinta coklat, Dok. Tapi seperti yang Bu Dokter sampaikan, dicari dulu pencetusnya, sharing ataupun berkonsultasi dengan dokter spesialis terlebih dahulu. Nanti baru kita coba terapi ataupun nanti tindakan lanjutannya bagaimana. Iya, betul. Cari pencetusnya dulu gitu. Iya, jangan lupa olahraganya. Jangan lupa olahraga, sobat Sehatmu sekalian. Baik, Dokter, terima kasih sekali. Selanjutnya, Dok, kalau boleh tahu, mungkin ada alat-alat yang diunggulkan atau alat-alat pemeriksaan yang ada di dalam Poliklinik Saraf RSUD Echat Bumi Samarinda. Izin, Dokter. Oke, jadi alat-alat utama di Poliklinik Saraf itu adalah ada alat USG. Alat USG itu dipakai untuk terapi intervensi pain ya, intervensi nyeri atau terapi IPM. Lalu juga ada alat kita untuk mengetahui gangguan pembuluh darah atau pembuluh darah, misalnya stroke ya. Itu biasanya kita pasien kita lakukan CT scan bagian kepala. Itu untuk mengetahui ada sumbatan atau tidak pada pembuluh darah di otak. Lalu kita punya juga itu alat tes MMSE ya, alat tes MMSE atau CDT. Jadi berupa lembaran-lembaran yang nanti kita akan kita diskusikan atau kita ajak ngobrol penderita ya. Setelah itu kita nilai scoringnya, seperti itu alat-alatnya. Lalu juga ada alat EEG. Ada alat EEG itu yang seperti tadi jelaskan, alat EEG itu untuk menilai gelombang elektromagnetik atau elektroensefalografi di area otak. Jadi kita untuk menilai permasalahan di gelombang otak gitu. Oke. Lumayan banyak. Begitu Sobat Sehatmu sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Novika, bahwasannya alhamdulillah RSUD Echat Bumi Samarinda terkhusus adalah Poliklinik Saraf memiliki peralatan-peralatan yang maksudnya untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Jadi Sobat Sehatmu sekalian yang ada keluhan bagian-bagian sendi ataupun saraf, nanti bisa berkonsultasi bertemu dengan beliaunya di Poliklinik
RSUD Insight Bumi Samarinda terkhusus Poliklinik Saraf. Iya. Baik, dokter, ini mohon izin Iya. bertanya kembali dok terkait pembiayaan dokter. Biayaan. Apakah ada terjamin oleh jaminan sosial atau bagaimana izin dokter? Ya, jadi semua tindakan ya mulai dari pasien datang ya sampai pemeriksaan di dalam poliklinik saraf, termasuk pemeriksaan itu semua tertanggung BPJS ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya yang mau datang ada BPJS-nya, ada rujukan BPJS-nya, semua tertanggung pasti, insya Allah. Masya Allah, baik. Begitu sobat sehatmu sekalian. Jadi alhamdulillah Residen Insight Bumi Samarinda sudah bekerja sama baik dengan jaminan sosial BPJS seperti yang disampaikan beliau. Mungkin juga insya Allah untuk swadana ataupun mandiri juga bisa dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaannya. Betul. Begitu. Baik, dokter, terakhir mungkin ada tips atau masukan untuk sobat sehatmu sekalian yang sedang melihat live relung kali ini. Izin dokter. Oh ya, oke. Mungkin sedikit ini ya untuk penyebab tersering pasien datang atau yang datang ke poliklinik saraf itu penyebab paling utamanya adalah nyeri. Ya, mulai dari nyeri kepala, nyeri bahu, nyeri pinggang sampai bawah lutut kaki gitu ya. Jadi kita dalam rangka pain awareness juga di saraf ini kita selalu mengedukasi pasien yang datang bahwa ada, kalau misalnya ada keluhan ya bisa mulai keluhan nyeri, mulai dari apa kita mesti tahu dulu keluhan nyerinya bersifat darurat atau tidak ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi seperti nyeri kepala ada bersifat darurat dan ada yang bersifat non darurat. Jadi selain nyeri kepala juga misalnya ada nyeri sendi, bahu atau pinggang ataupun nyeri lutut, misalnya dengan obat analgetik ya, coba dulu obat analgetik, lalu mungkin dikurangi pencetusnya misalnya ya, dari angkat-angkat berat itu boleh dilakukan dulu itu. Tapi bila sudah beberapa lama dengan analgetik dan pencetusnya sudah dikurangi namun nyerinya tidak berkurang, segera konsultasi ya ke dokter atau langsung ke UGD terdekat di rumah sakit. Seperti itu, jangan ragu-ragu. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat sehatmu sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan kesempatan oleh Ibu Dr. Novika, spesialis saraf. Mohon izin, beliau sudah memperkenankan kita tim PKRS untuk melaksanakan relung. Terima kasih sekali dokter untuk kesempatannya. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih sekali dokter. Izin maaf kami tutup. Untuk sobat sehatmu sekalian, bila mana kami yang sedang melaksanakan relung ada kesalahan, kami mohon maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya sobat sehatmu sekalian.